Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Hijau. Di video kali ini kita bakalan bikin video tentang WR155. Dan kebetulan di depan Mamang ini ada 3 piringan. Nanti bakal Mamang jelasin ini piringan apa. Ini bakalan dipasang di Yamaha WR155, motornya Bang Asep Sumantri, tim Goib Gerit juga ya guys. Jadi kebetulan nanti bakalan Mamang bikin tutorial cara pemasangannya juga, biar kalian semua itu beli online bisa masang di rumah sendiri. Ntar Mamang bakal jelasin juga kunci-kunci yang dibutuhinnya itu pakai kunci berapa. Rencana sih abis masang piringan next bakalan bikin video apa lagi tentang motor Bang Asep Sumantri yang WR warna hitam itu. Komen aja di kolom komentar. Pokoknya ikutin terus videonya guys. Ini dia ada 3 piringan di depan Mamang Hijau. Di sini ada piringan MGP yang ini ada variasi floating, jadi ini bukan floating ya, ini variasinya doang. Dan sini MGP yang model itu nggak ada floating tapi diameternya lebar 320. Dan di sini ada piringan torch. Ini sebenarnya buat CRF 150L, bukan buat WR. Ini buat contoh aja. Ini ada floatingnya, tapi ini cuman nanti bakal Mamang jelasin perbedaannya. Di sini ada, bisa kalian melihat, ini ada jedanya, ada gapnya antara piringan yang buat ngeremnya dan bagian dalamnya. Kalau di sini benar-benar full, nggak ada. Di sini nempel. Yang kita buka cuma satu, yang bakalan kita pasang. Nanti yang Mamang jelasin piringan torch ini, perbedaan sama ini udah ada yang nempel di motor, ntar Mamang jelasin. Kita buka aja langsung piringan yang MGP yang bakalan kita pasang. Ini dia udah Mamang bongkar dari packagingnya. Packaging kita pinggirin dulu. Ini dia yang Mamang bilang ini cuma variasi aja. Ini hasilnya bukan floating ya guys. Tuh, di sini nggak ada gate sama sekali. Dia rata. Biasanya kan kalau misalkan di sini ada, kalau misalkan bener floating itu di bagian sininya itu dia ada jeda. Tapi ini nggak ada jeda. Ini variasi, hanya ditempelin bosing lah biar kelihatan itu cakep kayak floating. Ini harganya murah di Goib Gerit cuma 400.000. Yang non floating juga ada. Ini harganya cuma 300.000. Jadi kalian semua tinggal pilih. Ini modelnya kayak piringan standar, cuman diameternya aja dilebarin. Jadi yang ngeluarin piringan diameter lebar non floating, MGP ngeluarin, Scarlett juga ngeluarin, Expedition juga ngeluarin. Tinggal pilih kalian suka merek apa. Untuk dipakainya sama. Karena kalau untuk piringan diameter lebar itu pengeremannya itu lebih pakem dari piringan diameter originalnya. Jadi ini yang Mamang bilang tadi, ini bosing-bosing aja, hanya ditempel, bukan floating ya guys. Jadi kalau misalkan benar-benar floating itu biasanya bagian lingkar dalamnya sini yang nempel ke tromol, dan bagian pengeremannya itu dia saat digoyang-goyangin itu bergerak. Itu floating, jadi bergerak terus meredamin panas juga. Manfaatnya pergerakannya piringan itu untuk meredami saat ngerem kalian semua lebih stabil, jadi nggak dut-dutan guys. Jadi jauh dari kata peyang lah. Tapi kalau untuk piringan diameter lebar non floating itu biasanya gampang dut-dutan. Kalau untuk bagian piringan torch ini yang Mamang pegang, ini semi floating ya kalau menurut Mamang. Kenapa bisa Mamang bilang semi floating? Jadi ini bagian dalamnya itu yang warnanya itu bahannya aluminium dan bagian luar itu besi ya guys. Jadi ini tetap ada floatingnya, tapi bisa disebut kalau Mamang bilang ini semi floating. Jadi dia nggak ada pergerakan. Biasanya kalau benar-benar floating tadi Mamang bilang itu piringannya saat dipasang itu bagian dalam diem, bagian luar goyang-goyang. Itu goyang-goyang bukannya kendor ya. Tapi emang kalau piringan floating itu seperti itu. Jadi kalau ini semi floating. Ini kita bakal Mamang kasih tahu yang sudah terpasang di motor. Kebetulan di Goib Gerit udah ada contoh yang udah masang piringan torch di motor. Ini kita lihat aja langsung piringannya yang nempel di motor. Ini dia yang terpasang di motor. Ini aslinya itu tromol dan piringan itu bawaan untuk CRF 150, cuma di custom sama tim Goib Gerit dipasang di motor PR 250 cc. Ini yang Mamang bilang semi floating, jadi di ini nggak ada pergerakan sama sekali ya guys. Jadi manfaatnya semi floating itu
beda dengan piringan standar adalah untuk bagian bahan dalamnya itu di aluminium dan luarnya itu besi. Jadi manfaatnya itu meredam, lebih gampang dingin dibanding piringan standar karena di bagian dalamnya aluminium, di bagian luarnya besi. Jadi hanya yang panas itu bagian luarnya aja, bagian sini adem. Jadi saat motor didiemin bentar langsung cepat adem piringannya. Beda dengan piringan standar. Kalau misalkan kalian semua pergi jauh ya, itu berasa banget piringan panas atau enggak saat direm. Apalagi kalau misalkan ketemu jalanan terjal itu dia sering-sering rem itu gampang panas piringan. Jadi kalau untuk piringan semi floating itu bermanfaat banget buat kalian semua yang sering jalan touring jauh-jauh, banyak tanjakan dan turunan ya guys. Perbedaan itu aja. Jadi kalau misalkan benar-benar floating itu yang setahu Mamang dia dipegang ini goyang. Tapi goyang itu bukan karena kendor floatingan ya, emang modelnya kayak gitu. Itu sepengetahuan Mamang aja guys ya. Kalau misalkan Mamang salah bisa tulis di komentar, nanti yang benar yang mana kita cari kebenarannya. Jadi, mantap. Sudah Mamang jelasin, mudah-mudahan yang Mamang jelasin itu bermanfaat. Jadi nanti kalau misalkan Mamang salah untuk menjelaskan tadi, ada yang lebih tahu komen aja. Mamang hanya tahu sepengetahuan hanya itu aja tentang piringan. Ini kita langsung pasang aja dan Mamang kasih tahu tutorialnya. Sebelum Mamang kasih tutorialnya, Mamang bakal ngejelasin juga apa aja sih yang dibutuhin oleh WR155 ini saat ganti atau bongkar piringan depan ya guys. Jadi yang pertama-tama kalian semua butuhin kunci 19 dan 17. Jadi 19 itu buat buka mur bagian as rodanya dan 17 itu buat nahan as roda bagian sebelah kiri. Saat dikendorin kan biasanya as roda itu kendor muter ya guys. Yang kedua kalian semua harus butuhin kunci L bintang ukuran 8. Jadi L bintang ukuran 8 itu buat buka bagian baut 2 biji yang nempelin sok depan ke kaliper. Untuk dibutuhin juga kunci T8 buat buka yang nempel dan ngunci kampas rem depan. Dan dibutuhin juga kunci 12 buat bracket kalipernya. Karena bracket kaliper kan diganti, beda sama CRF 150 itu ditumpuk kalau ganti piringan diameter lebar, tapi kalau untuk WR dan KLX itu diganti. Nanti bakal Mamang kasih lihat videonya biar kalian semua jelas ya. Ini langsung kita lanjut aja pembongkarannya. Setelah tercopot murnya, jangan langsung dicopot bannya, kita copotin dulu kalipernya. Jadi biar ada yang nahan ya guys. Jadi misalkan kalian semua udah nyopotin bannya, itu buka kalipernya rada susah karena ini goyang-goyang maju mundur. Kita kendorin dulu kalipernya pakai kunci L bintang 8 yang Mamang bilang tadi. Biar lebih panjang kita ganjel pakai T biar lebih tenaga. Terus kalian semua misalkan ngebuka ini tuh hati-hati guys, gampang selek bautnya. Apalagi kalian misalkan kunci-kunci itu pakai kunci-kunci yang biasa ya, lebih baik sih beli kunci yang bagusan lah. Setelah kita kendorin, kita langsung copot aja untuk bagian baut kalipernya. Sebelum dicopot ini kendorin aja, kita kendorin juga nih bagian baut kampas depannya. Jadi biar ada yang nahan juga. Kalau misalnya ditahan ini kan di tangan susah, keras. Tapi kalau misalkan ditempel di motor ini gampang. Udah kendor gini dikendorin aja, baru kita lanjut copotin baut bracket kalipernya. Mungkin kalau misalkan masih keadaan kenceng, kita buka gini susah nahannya pakai tangan. Sudah kendor, jadi kita copot aja bautnya. Terus sekalian kita servis. Jadi kalau nyervis kaliper itu di sini kita lumasin gemuk biar saat ngerem itu lebih pakem karena kaliper dan bracketnya itu main. Ini udah rada keras, udah kering. Biasa kalau misalkan dia normal itu di sini basah, ini udah kering semua. Sekalian kita lumasin ulang gemuk biar remnya itu lebih enak. Sudah tercopot kalipernya, baru kita copot as rodanya dari tromol. Bosingnya kalian semua nggak perlu takut ketuker kan. Kalau misalkan CRF ataupun kalau CRF 150L itu bosing kanan kiri beda, tapi kalau WR155 kanan kiri sama. Jadi kalian semua nggak perlu takut ketuker. Kita siapin kardus buat alasin tromolnya biar nggak lecet. Kita lanjut buka piringannya. Ini ngebuka buat piringannya pakai kunci T10 ya guys. Piringan standarnya sudah tercopot. Kita lanjut pasang piringan diameter lebarnya di WR155. Ini kebetulan bautnya pateri dalam, harusnya dibenerin dulu, tapi alat senainya di rumah
Paling nanti Mamang bongkar lagi sampai video kelar dulu nih. Besok baru Mamang benerin. Karena ini Bang Asep Sumantri kemarin ganti wheelset supermoto, bongkar sendiri. Kencenginnya terlalu kenceng, dia terlalu bersemangat. Karena dapat WhatsApp dari Ayang. Ya. Jadi ngencengin buat piringannya jangan terlalu kenceng-kenceng banget ya guys. Jadi pakai piling. Udah terpasang, lanjut kita pasang ke motornya aja guys. Langsung kita kencengin aja asnya biar nggak lupa. Oke, mantap. Kita puter normal. Ini kita lanjut. Jadi di sini ada baut buat nempel di kalipernya, kita copotin dulu. Kita ganti dengan bracket yang buat diameter lebar. Jadi yang dibutuhin ini kunci L6 buat buka baut yang atas, yang bawah pakai kunci 12. Udah. Nggak ada korek bang? Kagak ada. Nah, ini kan bensin. Lah, kulen bang. Oh, kulen buat bensin ya? Iya. Nggak ada daya. Aduh. Manusia purba. Jadi kalau misalkan kalian semua buka mur ini tuh sebenarnya sih bisa di motor saat kenempel di todong di bagian sebelah kanannya dikendorin. Tapi lebih bagus itu ditempel di ragum. Jadi kalau misalkan nggak ditempel di ragum ya rada susah nyopotnya guys. Kita copotin aja bracketnya dari baut-bautnya karena yang dibutuhin tuh bautnya. Seharusnya sih beli baut ini 2 biji. Jadi buat di sono bisa, yang buat di sini bisa karena kan motor Bang Asep Sumantri ini dia motor buat pakai trabas juga. Jadi ntar kalau misalkan mau ganti wheelset trabas harus ganti piringan karena kan kalau diameter lebar itu nggak direkomen buat trabas, takutnya kena batu ataupun lumpur-lumpur yang tinggi jadi nyangkut. Udah kecopot, jangan lupa nanti besinya dipasang lagi, dicopot lagi bagian ininya. Yang belakangnya kendor. Dan di sini ada ring pernya, jadi gunanya ring per itu biar mengatasi baut itu nggak kendor karena dia ngeper. Kita lanjut pasang aja. Kita lanjut pasang lagi aja ini untuk bagian tahanan bracket kalipernya. Harus kenceng ya, biasanya baut ini tuh gampang copot kalau nggak kenceng. Kita tempelin di ragum lagi biar safety dan lebih kenceng. Ini kita langsung lanjut ke motornya aja, kita pasang lagi kalipernya. Saya sekalian ambil gemuk. Rul, Mas Kiting lihat. Kagak makan-makan kerja, baru anak atuh makan jarang banget Rul kalau kerja ya. Udah makan jarang, emosian lagi orang. Marah mulu ya. Hei, kamu. Ini masang, ini ada CRF 150 juga punya customer lagi masang stop lamp belakang. Jadi apa tuh? Pasang jok. Boleh lah masang jok. Jadi kalau misalkan kalian semua beli stop lamp belakang, include aja langsung sama plaster sen-nya. Jadi kalau plaster sen-nya nggak diganti pakai plaster sen aftermarket, dia nggak ngedip. Kalau Om Wicak juga plaster nggak diganti nggak ngedip. Coba nengok dong. Sebelum kita pasang, kita bersihin dulu piston kalipernya. Sebelum dibersihin kita keluarin dulu pencet-pencetnya dulu dikit. Udah, ini dia pistonnya yang Mamang bilang piston kaliper. Jadi ini tuh apalagi kalau misalkan kalian semua ganti kampas rem ya. Ini pistonnya itu kan kalau misalkan kampas remnya semakin menipis, pistonnya akan lebih keluar. Tapi kalau misalkan ganti kampas rem baru, itu pistonnya bakalan kita dorong lagi ke dalam. Terus kalau misalkan kalian semua ngedorong ke dalam, lebih baik itu nih piston yang kotor ini tuh dibersihin dulu karena di dalam sini tuh ada 2 seal ya. Satu seal buat nahan minyak rem biar nggak keluar. Yang kedua itu di bagian luarnya ada seal juga untuk nahan debu itu biar nggak ke dalam. Jadi alangkah baiknya sebelum kita dorong, ini kan banyak kotoran debu-debu yang nempel, kita bersihin dulu biar seal debunya itu lebih awet. Harusnya umurnya bisa 3 tahunan. Kalau kalian semua ngedorong yang nggak dibersihin, bisa umurnya bisa 1,5 tahun kali. Ini kita bersihin dulu sebelum kita dorong. Jadi bersihin itu
ada yang pakai alat cairan ya guys. Jadi disemprot itu bubusa langsung bersih. Ada juga pakai sikat kawat kayak mamang hijau ini. Ini cara ala kadarnya dan apa adanya tapi bersih. Kita puter pakai tang. Jadi kalau diputar pakai tang itu kalian semua nggak perlu takut lecet karena ini bahannya itu tahan lecet ya kan. Kita bersihin. Sudah dibersihin, langsung aja kita lanjut dorong pistonnya. Nah, sudah dibersihin dan kita masukin, kita pasang dulu ini bagian damper karetnya. Ini damper karet buat nahan bagian dalamnya itu nggak kemasukan air atau debu ya guys. Jadi nanti kan ini bermain, jadi digemukin itu dia bermain, jadi kan saat direm itu main. Nah kebanyakan orang ganti kampas rem depan terus diputer itu bannya seret ataupun direm itu magel nggak pakem, itu cuman ganti kampas remnya doang ya guys, tapi untuk bracket kalipernya ini tuh nggak dilumasin gemuk, jadi dia udah kering kayak tadi mamang sebelum bersihin dan sebelum mamang copot. Pas saat mamang copot kan kering tuh, itu langsung dipasang aja nggak dilumasin ulang. Itu yang bikin kalipernya itu dan piringan itu macet dan di rem itu nggak enak magel. Jadi kalian semua misalkan mau ganti kampas rem baru ya harus digemukin ulang kayak gini guys. Jadi jangan banyak-banyak gemuknya, yang penting gemuknya itu gemuk-gemuk yang tahan panas atau tahan lah, awet dah, nggak gampang kering. Mamang biasanya tuh mamang tambahin oli dikit, setetes aja biar lebih top jar mainnya. Nah dia kita cek no. Jadi kebanyakan orang ganti kampas rem depan atau belakang bagian kalipernya ini dan bracketnya itu nggak dilumasin ulang, jadi nggak main dia. Dia udah main, udah enak mainnya. Kalau udah mainnya enak ini udah diremnya bakalan pakem banget dan diputer rodanya itu enteng, udah kayak nggak ada kampasnya. Setelah kita pasang bracket kaliper dan kalipernya, pasang kampas rem barunya nih, baru. Ini kampas rem lama aja. Ini nggak jelas juga motor nih, kayak pernah dibongkar-bongkar nih, oknum sama oknum galau ya. Benar. Nah di sini ada aslinya tuh, di sini ada plat besinya. Nah kebetulan sebelahnya nggak ada. Harusnya ada guys, untuk WR155 tuh di sini ada plat besinya. Jadi plat besinya itu seng itu buat ngeredamin piringan itu ke kampasnya nggak terlalu panas. Ini kita pasang. Ini sebenarnya kampasnya udah 40% tapi nggak diganti. Katanya ntar ya, tarsok. Kita langsung test ride aja untuk pengeremannya pakai piringan diameter lebar bawaan dari MGP. Mas Kiting tolong angkatin. Nah, ini nama gue jadi Kiting. Jadi Kiting ya. Coba test ride dulu, Mas Kiting. Mas Kiting. Dia bisa dipanggil Mas Kiting juga, kalau nggak bisa Mas Codet ya, Dut. Anjay. Bisa yang ngetesnya kemana? Kalau kunci nggak dikasih? Nggak, kunci nggak dikasih, yang medit banget yang punya. Kunci. Nah, gimana sih? Sabar dulu kali. Mentok ono. Sen ya? Iya, mentok sen. Belakangnya.
Biasanya kalau nyobain piringan depan dia stopi, tahu-tahu pas dipindahin kebalik. Video rame yang punya manyun. Punya rawon dia, motor dia ya. Iya. Mantap jiwa, itu dia piringan diameter dari MGP sudah terpasang dan sudah dicek pengeremannya mantap. Jadi kalian semua yang mau beli murah, cuma 400.000, kalian semua udah bisa beli piringan diameter lebar. Untuk looknya juga oke, dipasang di motor dan pengeremannya juga pakem. Kalau misalkan mau kalian semua ada plottingnya yang semi plotting, bisa pakai Torx atau merek yang lain yang lebih elegan. Tapi kalau misalkan mending kayak Mamang Ijo, pakai MGP juga cukup. Videonya sampai sini aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ilmu yang Mamang dapat dan Mamang kasihin di video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.